beralih, peningkatan penumpang terus terjadi di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Peningkatan penumpang ini didominasi oleh ribuan jemaah umroh yang baru saja kembali ke tanah air. Sebanyak 5.728 penumpang yang merupakan pelaku perjalanan luar negeri tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Peningkatan penumpang ini didominasi jemaah umroh yang telah selesai melaksanakan ibadah di Arab Saudi, di mana jumlahnya mencapai 4.000 jemaah lebih. Para jemaah umroh ini rata-rata diangkut menggunakan maskapai charter seperti Lion Air dan juga Garuda Indonesia. Udah semua orangnya. Pertama baru berangkat ya, alhamdulillah. Insya Allah kalau haji tahun besok ini diizinkan sama Allah, alhamdulillah udah bayangan perjalanan udah bisa dibayangkan ya. Tapi mengenai kesehatan apa kuat atau enggak karena udah umuran ini. Peningkatan jumlah penumpang yang masuk ke Terminal 3 ini masih didominasi oleh jamaah umroh. Berapa peningkatan jamaah umroh untuk kali ini dan rata-rata? Hari ini rata-rata di antara. Pemerintah Arab Saudi mencabut hampir semua pembatasan terkait COVID-19. Aturan seperti menjaga jarak, memakai masker, hingga karantina bagi pendatang pun dihapus. Beribadah umroh maupun haji ke Tanah Suci Mekah sepertinya tidak akan lagi disertakan dengan sejumlah aturan untuk menghambat penularan COVID-19. Pemerintah Arab Saudi resmi mencabut aturan pelaksanaan protokol kesehatan. Bahkan para pendatang tidak lagi wajib menjalani karantina dan melampirkan hasil tes PCR negatif COVID-19 pada saat kedatangan. Arab Saudi tidak mewajibkan lagi PCR atau antigen kedatangan bagi seluruh wisatawan atau jamaah umroh yang masuk ke Saudi. Selain itu juga ada beberapa kebijakan prokes ya, seperti saf dalam sholat, dalam masjid itu juga sudah ditiadakan, baik di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga masjid-masjid lainnya. Tentang masker dan juga social distancing juga sudah diperlonggar lagi. Pengumuman ini diumumkan Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi dan berlaku mulai 5 Maret. Keputusan ini juga mencabut aturan jaga jarak di semua tempat, termasuk tempat-tempat ibadah di Arab Saudi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kami sudah terhubung dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Bapak Eko Hartono. Selamat siang waktu Indonesia. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Deta. Baik, Pak Eko, bagaimana sebenarnya penerapan umroh pasca pencabutan prokes di Tanah Suci? Apakah benar jemaah bisa bebas tanpa menggunakan masker? Iya, memang dengan pengumuman dari Kementerian Dalam Negeri, ya, terhitung mulai tanggal 5 Maret, telah diadakan berbagai pelonggaran, termasuk penggunaan masker. Jadi untuk mereka, bukan hanya jamaah ya, siapapun juga di Arab Saudi ini, mulai tanggal 5 Maret itu, untuk di luar ruangan sudah tidak lagi perlu pakai masker. Hanya untuk di dalam ruangan memang harus pakai masker. Termasuk di sini adalah untuk pada saat kita melaksanakan ibadah sholat ya di berbagai masjid, termasuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu masih memerlukan masker. Oke, berarti bukan 100% dilepas atau tidak menggunakan ya, hanya tergantung tempatnya begitu Pak Eko? Iya betul. Jadi memang tidak kemudian 100% dicabut semuanya, tidak. Jadi tetap ada pembatasan. Pemerintah Saudi tetap juga secara hati-hati menerapkan pelonggaran-pelonggaran ini, termasuk ya bukan hanya penggunaan masker, tapi juga untuk memasuki tempat-tempat umum tetap harus memperlihatkan tawakalna, yaitu imun. Ya ini juga harus kita perhatikan. Jadi bukan kemudian semuanya bebas seperti pada saat normal sebelum COVID. Baik, kalau untuk pemeriksaan PCR ketika tiba di Arab Saudi, apakah ini tetap diberlakukan? Seperti tadi disampaikan, memang betul untuk para penumpang, ya siapapun juga yang masuk ke Arab Saudi, bukan hanya jamaah umroh ataupun nanti kalau ada haji ya, tapi semua yang masuk ke Saudi tidak lagi diperlukan hasil tes PCR maupun antigen. Ini betul. Demikian juga pada saat keluar Saudi. Ya, keluar Saudi pun juga sebenarnya pemerintah Saudi tidak mewajibkan
adanya tes PCR, kecuali bagi negara atau tempat tujuan yang memang masih mewajibkan adanya tes PCR. Ya, jadi sebenarnya untuk Saudi sendiri sudah bebas, tidak perlu lagi tes PCR. Pelanggaran ini apakah memang kasus di Arab Saudi sudah menurun sehingga cukup aman bagi warga Indonesia untuk beribadah di sana? Ya memang betul Pak. Jadi selama beberapa waktu terakhir ini kita amati memang terjadi penurunan yang sangat signifikan kasus COVID-19 di Arab Saudi ini. Kemarin itu tercatat hanya 250-an ya kasus baru. Dan ini bukan hanya hari kemarin atau 1-2 hari yang lalu, tapi memang kita amati selama beberapa waktu terakhir terus melandai. Dan itu saya kira merupakan hasil dari protokol kesehatan yang selama ini diterapkan oleh pemerintah Saudi, ya, termasuk juga vaksinasi. Vaksinasi di sini sudah cukup tinggi rate-nya, tingkatnya. Untuk yang kedua sudah hampir sudah di atas 90%. Jadi saya kira dengan tingkat vaksinasi yang tinggi ini menyebabkan pemerintah Saudi cukup yakin untuk memberikan pelonggaran-pelonggaran terkait dengan protokol kesehatan. Oke, karena tingkat vaksinasi rendah dan juga angka COVID-nya, maksud kami tingkat vaksinasi tinggi dan angka COVID-19-nya rendah. Lantas apakah masyarakat juga diwajibkan untuk menunjukkan surat vaksin atau vaksin booster sekaligus, Pak? Jadi terakhir kali beberapa waktu mulai Februari kemarin, pemerintah Saudi mewajibkan ya untuk yang di sini mewajibkan bagi mereka yang akan masuk ke tempat-tempat umum untuk juga sudah booster. Jadi bagi mereka yang belum booster itu status vaksinnya di Tawakalna itu masih belum imun. Jadi mereka harus booster dulu. Ya ini begitu mereka booster berarti sudah imun ya. Ya ini yang kemudian membuat pemerintah Saudi tadi itu yakin dan percaya diri ya bahwa pelonggaran-pelonggaran dilakukan karena tingkat vaksinasi termasuk booster sudah cukup baik di sini, sudah cukup tinggi. Baik, Pak Eko, apakah ini artinya pemerintah Arab Saudi sudah mengarah kepada situasi endemi? Mengarah ke? Endemi, Bapak. Mungkin ya, tapi saya bukan ahlinya di situ. Pemerintah Saudi belum mengumumkan apakah itu akan mengarah kepada endemi. Tapi yang jelas ini pertanda baik ya. Kalau tadi terkait dengan umroh, mungkin saya kaitkan dengan haji. Barangkali ini pertanda baik bahwa nanti akan ada haji. Insya Allah nanti akan ada haji. Tapi terkait dengan endemi, saya kira kita serahkan kepada teman-teman di Kementerian Kesehatan di sini. Apakah memang itu secara teknis sudah bisa dikategorikan menuju ke arah endemi. Mudah-mudahan. Jadi ke depan kita tidak lagi terlalu khawatir dengan COVID ini. Baik, terima kasih Bapak Eko. Semoga ini juga menjadi angin segar bagi masyarakat yang sudah merindukan tanah suci untuk beribadah. Terima kasih sudah bergabung bersama Ayu Siang.